Perkenalkan, nama saya Alfani Marusbayang dengan NIM 19135211004 dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dari kelas MSPA. Jadi di video berikut saya akan melakukan praktikum pembedahan ikan layang yang dimana saya akan melakukan praktikum ini dengan ikan jenis ikan layang atau yang disebut dengan nama latin Decapterus spp. Jadi sebenarnya ikan layang ini terdiri dari dua, yakni Decapterus russelli dan Decapterus macrosoma. Jadi yang saya pakai di sini adalah jenis ikan layang Decapterus russelli. Jadi di ikan layang ini ada beberapa bagian badan tubuh ikan, yaitu dari kepala, badan, dan ekor. Jadi dari ujung kepala atau anterior kepala sampai penutup operculum, inilah yang disebut dengan kepala. Dari penutup operculum, ujung penutup operculum sampai dengan ujung anus, inilah yang disebut dengan badan ikan. Seterusnya dari ujung anus sampai ke sini, ujung ekor ini, inilah yang disebut dengan ekor ikan. Nah, pada ikan ini terdapat beberapa sirip, yaitu yang ini disebut dengan fin dorsal, yang ini disebut dengan fin pectoral, yang ini disebut dengan ventral, dan di sini disebut dengan fin anal atau sirip anal. Nah, dari ikan ini ada beberapa keunikan yang terdapat pada ikan ini, yaitu ikan ini memiliki double fin dorsal atau yang disebut dengan sirip dorsal, memiliki dua sirip di atas punggungnya. Nah, terus keunikan lain dari ikan ini memiliki finlet atau sirip tambahan yang ada di sini. Ini ya. Bentuk tubuh ikan ini bisa kita lihat seperti torpedo yang sering disebut dengan fusiform. Bisa dilihat seperti torpedo. Terus selanjutnya tipe mulutnya ikan ini adalah termasuk tipe mulut yang terminal, yaitu letak mulut ikan terletak di ujung kepala atau di ujung depan kepala. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk tulang tapis insang. Ikan ini termasuk jenis ikan pemakan plankton. Bisa kita lihat. Jadi tulang tapis insangnya termodifikasi menjadi alat penyaring yang kedap lentur dan panjang-panjang. Nah, ikan ini termasuk jenis ikan yang berspesies sisik yang disebut dengan sisik rai. Jadi atau jaring kulit yang ditopang oleh duri bertulang atau bertulang. Bisa kita lihat sisiknya di sini. Ini disebut dengan sisik rai. Yang terakhir adalah sirip ekor ikan atau bagian ekor ikan. Sirip ekor ikan layang ini bertipe forked yang bentuknya bercagak, yang terdapat lekukan tajam antara lembar dorsal dengan lembar ventral. Sesudah kita menjelaskan morfologi ikan layang ini, selanjutnya kita menjelaskan atau menghitung morfometrik dari ikan layang tersebut, di mana alat yang saya gunakan untuk menghitung morfometrik ikan ini yaitu penggaris, benang, dan gunting. Jadi yang pertama yang harus kita hitung yaitu TL atau total length
yang dihitung dari ujung anterior kepala sampai ke ujung posterior ikan. Jadi kita ambil benangnya. Nah, selanjutnya benangnya kita potong. Terus kita ukur di penggaris ini. Nah, bisa kita lihat tail atau total length dari ikan layang tersebut mencapai 27,5 cm. Selanjutnya kita menghitung FL dari ikan. Mengapa kita menghitung FL dari ikan? Karena ikan layang ini memiliki sirip ekor yang jenis forket atau memiliki lekukan. Jadi waktu kita menghitung FL-nya dari anterior kepala sampai ke lekukan sirip ekor sampai sini. Nah, terus kita ukur di penggaris. Bisa kita lihat FL-nya mencapai 25,3 cm. Nah, selanjutnya kita menghitung SL dari ikan atau standard length, di mana dari anterior kepala sampai ke akhir lekukan atau pangkal ekor ikan. Di sini. Langsung aja ke penggaris. Nah, di sini kita tahu bahwa SL atau standard length dari ikan layang ini mencapai 23,9 cm. Selanjutnya kita menghitung free dorsal length, yang dimana kita menghitung dari anterior kepala sampai ke dasar ujung fin dorsal sampai sini. Buat ke penggaris. Nah, bisa kita ketahui free dorsalnya mencapai 8,4 cm. Selanjutnya orbital length, yaitu menghitung jarak antara kedua kelopak mata, yaitu dari anterior kepala sampai ke ujung kelopak mata. Nih. Sampai sini. Orbital length-nya bisa kita lihat mencapai 2,1 cm. Selanjutnya kita menghitung eye length, yang dimana kita menghitung garis tengah kelopak mata, yaitu yang hitamnya ini. Langsung aja pakai penggaris, pakai benang susah. Nah, bisa kita lihat mencapai 0,7 cm. Eye length-nya 0,7 cm. Selanjutnya kita menghitung caudal fin dangkal length, yaitu dari lekukan ekor sampai ke belakang
sirip anal. Lekukannya sampai ke belakang. Bisa kita lihat FDL-nya mencapai 5,2 cm. Nah, selanjutnya kita menghitung panjang rahang atas dari ikan layang tersebut. Jadi dari ujung anterior mulutnya sampai ke lekukan di sini, ada terlihat lekukan pada ujung ikan. Nah, sampai sini. Terus kita ukur di penggaris. Jadi panjang rahang atas mencapai 2 cm. Selanjutnya kita menghitung panjang rahang bawah. Sampai lekukan juga. Jadi panjang rahang bawah capai 2,1 cm. Nah, selanjutnya kita mengukur head length dari ikan layang, yaitu dari anterior kepala sampai penutup overculum. Dari sini sampai ke ini. Sini. Head length-nya mencapai 6 cm. Nah, selanjutnya kita menghitung snout length dari ikan ini, yaitu dari ujung anterior kepala ini, dari sini ke ujung kelopak mata ini, sini. Nah, langsung kita ukur. Snout length-nya mencapai 2 cm. Terus selanjutnya kita menghitung post orbital length, dimana dari belakang kelopak mata ini sampai ke ujung penutup overculum di sini. Nah, langsung post orbital length-nya mencapai 2,5 cm. Selanjutnya kita menghitung tinggi kepala, yaitu dari atas kepala ini ada garis di sini ke bawah rahang, itu sampai ke sini. Bisa dilihat. Jadi tinggi kepala mencapai 5,1 cm. Tinggi badan yaitu dari fin dorsal ke ventral. Dari sini ke ventral sini. Bisa kita lihat tinggi badan mencapai 6,8 cm. Nah, jadi selanjutnya kita menghitung panjang pipi dari ikan layang ini, yaitu dari kelopak dari ujung kelopak mata bagian luar ke bagian lekukan terakhir dari overculum. Dari sini ke sini. Bisa kita hitung. Nah, langsung ke penggaris. Itu mencapai 1,6 cm. Nah, panjang bola mata yaitu dari kelopak
luar mata ke lekukan terakhir bagian mulut atau rahang. Itu gini. Sini. Nah, langsung kita ukur, itu mencapai 1,2 cm. 1,2 cm. Nah, selanjutnya kita menghitung tebal ikan badan, yaitu dari bagian tengah overculum, penutup overculum ke bagian tengah overculum selanjutnya di sini. Nah, yaitu dari sini, dari tengah ke bagian tengah sini overculum. Nah, bisa kita lihat langsung di penggaris, itu mencapai 6,5 atau 6,5 cm. Nah, terus selanjutnya kita menghitung panjang dorsal, yaitu dari ujung dorsal ke, kalau kita tarik seperti ini, dia ada sirip terakhir di sini. Jadi kita ukur dari ujung dorsal ini ke ujung paling terakhir. Nah, bisa kita lihat, yaitu mencapai 3 cm. Jadi panjang dorsalnya 3 cm. Terus kita selanjutnya menghitung tinggi dorsal, yaitu ke bagian dorsal tertinggi atau terpanjang, dari dasar dorsal ke bagian tertinggi. Seperti ini dorsal tertinggi. Langsung kita ukur ke penggaris, mencapai 3 cm. Nah, jadi di bagian terakhir kita menghitung panjang sirip pektoral, yaitu kalau dari bawah ke atas ini itu namanya panjang pektoral. Kalau tinggi pektoral. Kalau panjang dari sini ke sini. Yaitu kita tarik benangnya. Nah, ini kita langsung ke penggaris. Nah, panjang pektoral mencapai 1,1 cm. Nah, selanjutnya kita akan membedah ikan layang ini, dan alat yang saya gunakan yaitu yang pertama pisau. Pisaunya harus tajam, dan guntingnya juga harus tajam. Nah, semua ikan wajib mempunyai anal. Nah, jadi kita memotong keseringan itu dari tengah atau dari pinggir kepala. Jadi membedah yang benar itu menurut tutorialnya dari anal seperti ini, dari belakang anal. Jadi kita coba. Nah, jadi isi dalam perut itu tidak hancur dia. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah kerangka tulang ikan. Sini kalau dagingnya kita pisah-pisahin seperti ini, durinya kelihatan di dalam. Selanjutnya kita membedah isi perut si ikan dengan menggunakan gunting. Jadi harus hati-hati gitu, biar gonat atau isi perutnya tidak hancur di dalam. Nah, bisa kita lihat isinya seperti ini. Kita gunakan gunting untuk memisahkan dia dari tubuhnya.
Udah terbuka seperti ini. Kita keluarin, misahkan. Sini. Ini adalah gonad, dan ini itu adalah ginjal dari si ikan. Ini adalah usus dari si ikan. Jadi di sini ada jantung dekat dengan hatinya si ikan. Nah, kalau hatinya itu lebih pekat warnanya. Jadi ini hatinya si ikan, ini jantungnya. Nah, selanjutnya kita mengambil insang dari si ikan untuk mengetahui ikan ini pemakan apa atau dia ini jenis hewan seperti apa. Bisa kita gunting. Nah, kita lihat. Jadi insang dari ikan layang ini kedap udara atau bentuknya itu panjang-panjang. Jadi seperti yang saya baca, kalau dia bentuknya panjang-panjang seperti ini, yaitu pemakan plankton. Nah, selanjutnya kita akan membedah kepala si ikan atau mengambil otak si ikan. Pertama kita kikis di bagian atas kepala ini. Seperti ini. Bisa kita congkel. Nah, ini adalah kerangka kepala si ikan yang melindungi otak. Jadi otak si ikan itu seperti ini. Bisa kita ambil. Otaknya itu seperti ini ya. Oke. Baik, itu saja yang saya jelaskan di sini. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.